Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul, yaitu strategi Dutch Defense. Mengingat pada kesempatan yang baik ini, yaitu menjelang kita mau mengadakan pemilihan presiden yang baru pada tahun 2024, alangkah baiknya kalau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka mensukseskan jagonya, maka strategi Dutch Defense ini menjadi sangat bermanfaat ya, karena ini merupakan salah satu strategi yang digunakan di dalam langkah-langkah strategi catur, yang dimana ini antara bidak putih sama bidak hitam, yang dimana bidak putih itu melambangkan sebagai penguasa dan bidak hitam itu adalah sebagai orang yang ingin mencalonkan diri ya, mencalonkan diri. Jadi walaupun kita tahu pada 2024 ini merupakan satu kondisi pemilihan calon presiden yang baru ya, yang baru, karena yang lama sudah 2 periode, walaupun tadinya menginginkan 3 periode pendukung-pendukungnya, tapi akhirnya ada satu tuntutan dari mahasiswa, maka keinginan itu akhirnya pupus ya. Nah, sekarang mari kita coba melihat bagaimana strategi Dutch Defense ini diaplikasikan di dalam kancah pertempuran melalui papan catur ya. Rekan-rekan semua, saya ambil contoh satu papan catur yang masih kosong, diisi dengan 2 kelompok bidak putih dan kelompok bidak hitam ya. Nah, bidak putih itu kita tahu kelompok putih ini dia adalah penyerang. Penyerang itu dia artinya melambangkan satu kekuatan yang didukung oleh partai penguasa, sementara yang hitam ini adalah orang yang ingin merebut, menjungkalkan atau menjatuhkan jagonya lawan ya, jagonya lawan. Jadi di sini Dutch Defense ini diperuntukkan bagi yang warna hitam ya, bidak hitam. Jadi di bidak hitam ini mewakili satu kelompok partai yang bukan dari penguasa, sementara yang putih itu mewakili kelompok partai yang saat ini sedang berkuasa. Sementara di bagian kanan ini adalah langkah-langkah memori dari langkah-langkah, catatan dari langkah-langkah dari langkah 1 sampai langkah 35, sehingga pada akhir dari langkah ini Raja Bidak Putih dapat ditaklukkan oleh pasukan bidak hitam ya, pasukan bidak hitam. Mari kita lihat selanjutnya langkah pertama. Pada langkah pertama, bidak putih ini memajukan pion yang berwarna putih di depan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu mewakilkan adalah tim sukses ya,
tim sukses melangkahkan bidak putihnya ke D4 ya, ke D4. Nah, ini Anda bisa dilihat di sini ya, di langkah ini. Nanti bisa Anda coba praktekkan sendiri. Kemudian bidak putih karena dia mengetahui posisinya, dia tidak mau melakukan satu langkah yang pertempuran langsung. Dia memajukan C6 ke C6 ya. Ini di sini juga ada itu ke E ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Oke. Kemudian dari sini dia tidak mau membuat satu kondisi yang frontal kepada putih. Hitam tidak mau frontal, maka dia hanya maju satu langkah. Artinya dia tidak mau adu banteng di sini, itu maju ke sini, tapi dia maju satu langkah sambil mengatur strategi untuk penyerangan. Kemudian kita lihat di langkah kedua. Di langkah kedua ini kita bisa melihat C4 ini dia yang warna putih mengajukan pion ini ya. Pion yang ada di E ya, dilakukan di sini ya, ABC-nya dari sini ya. Kita lihat dari sini melakukan di posisi C3 dari ini hanya dia di posisi dia memajukan di sini untuk mengejar langkah tetap hitam, tetap tidak mau menghindari pertemuan frontal ya, Nah, ini dari langkah yang kedua. Kemudian langkah ketiga, pihak putih mengajukan kudanya ya, Nah, begitu pula warna kuning. Putih mengajukan kuda itu dalam rangka untuk memperkuat langkah pion ya. Langkah pion atau langkah bidak putih ini, pion putih ini ya. Begitu pula kuda hitam ini dia untuk menjaga langkah daripada putih pada saat dia mau maju nanti tetap ada ancaman. Tetapi tentunya warna yang kuda hitam itu tidak akan menggigit daripada ini, tetapi untuk memberi dukungan pion hitam ini. Tetapi di sini ada 1, 2, di sini ada di posisi hanya 1 ya pelindungnya, artinya masih kurang kuat. Ini sudah di langkah yang ketiga kuda ini. Kemudian kita lihat yang langkah berikutnya. Saya ambilkan contoh langkah yang sudah masuk ke langkah 24. Nah, langkah ke 24 itu posisinya sudah seperti ini. Artinya di sini posisi warna putih ini untuk perlindungan terhadap raja sudah mulai berantakan ya. Sementara posisi warna hitam, catur hitam ini, bidak hitam ini posisinya sangat kuat. Kita coba di dalam jalur yang posisi sebelah di sini itu sudah ada 3 perwira. Sementara putih yang
tapi tidak menguntungkan hanya ada 2 perwira, tapi posisinya sangat rawan. Untuk perlindungan terhadap raja itu ibarat kata sangat terbatas, sementara hitam itu bisa langsung masuk ke posisi bisa menusuk ke area wilayah kekuasaan, ya, kekuasaan. Jadi kita bisa melihat ada keuntungan daripada hitam, dia tidak mau bertarung secara frontal pada awal-awalnya, tetapi dia menyusun strategi. Untuk rekan-rekan yang ingin mempraktekkan, silahkan ya, ini catatan langkah-langkahnya. Bila ingin mencoba, nanti bisa, karena kalau ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Jadi kita lihat seperti ini kondisinya di langkah yang ke-24. Kemudian kita masuk, saya ambilkan ke langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-35, posisinya seperti ini saat ini ya. Seperti ini, di mana raja sudah terjepit ya, raja sudah terjepit. Di sini ada kuda melakukan skak terhadap ini raja. Satu-satunya langkah jalan yang bisa dilakukan adalah dia melakukan satu langkah paling ke kotak hijau. Begitu kuda ditarik, dibuka, ini akan menjadi satu hal yang ya tetap terancam juga oleh Perdana Menteri hitam nanti. Jadi artinya di sini bidah hitam ini sudah memenangkan perang. Ya. Jadi di sini bidah putih ini sudah kocar-kacir ya. Jadi untuk pesan dari saya kepada tim ses dari masing-masing ini sebetulnya Dutch Defense ini diperuntukkan bagi capres-capres yang dari bukan penguasa ya, bukan penguasa. Jadi siapapun dia kalau melakukan suatu strategi bisa menggunakan Dutch Defense ini, strategi pertahanan Dutch ini ya. Jadi artinya di sini akan memperoleh satu kemenangan untuk menjadikan menumbangkan calon presiden dari pihak penguasa ya, pihak penguasa dengan menggunakan Dutch Defense. Jadi gambarannya adalah tidak sebagai partai pendukung penguasa, biasanya kalau sudah mulai, kita kan bisa melihat track recordnya selama berkuasa itu dia terhadap rakyat bagaimana, kemudian terhadap kesejahteraan bagaimana. Nah, terus kemudian diimbangi dengan langkah-langkah strategi yang diperlukan bagi pihak, anggap saja oposisi ya, anggap saja oposisi hitam ini sebagai oposisi ya, sebagai penguasa. Jadi artinya bagaimana melangkah menggunakan strategi yang ada, kita jangan melakukan perlawanan frontal pada awal-awal ya. Lebih baik kita mengatur strategi dulu, tetapi menghindarkan perlawanan secara frontal. Baik, rekan-rekan semua,
Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih.